Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Restuningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Halu Oleo. Nomor induk mahasiswa A3S121309, nomor UKG 2015 0615656528. Siap mengikuti uji kinerja mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021, Senin 6 Desember tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Jawab ke mulai. Selesai. Menjawab. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nur Aida, satu ya. Lainnya hadir semua ya. 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 Baik, kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kita minggu lalu sudah belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang peran tokoh-tokohnya. Ya. Nah, yang akan kita pelajari itu peran tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Ini lanjutan materi yang minggu lalu. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa tokoh pahlawan wanita yang berasal dari Aceh? Ayo siapa? Ya, Cut Nyadin. Ternyata sudah tahu. Pintar semua anak Ibu ya. Baik, kita akan belajar tentang peran tokoh-tokoh daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya tadi yang sudah kalian sebutkan, Cut Nyadin. Nah, ini dia. Ini adalah gambar Cut Nyadin ya. Siapa itu Cut Nyadin? Cut Nyadin adalah pahlawan wanita Indonesia inspiratif yang berasal dari Aceh. Cut Nyadin lahir pada tahun 1848, merupakan anak dari keluarga bangsawan yang agamis. Kemudian menikah dengan Teku Umar dan memiliki anak bernama Cut Gambang. Cut Nyadin berjuang bersama sang suami dalam melawan penjajah. Kemudian Teku Umar, suami Cut Nyadin ini meninggal dunia karena dibunuh oleh pihak Belanda. Cut Nyadin namun tetap berjuang melawan Belanda dengan memimpin pasukannya sendiri. Beliau memimpin perang di pedalaman Mongolabo. Nah, semakin lama Cut Nyadin semakin menua dan kondisinya memprihatinkan ya. Sehingga anak buahnya ini tadi yang bernama Panglaut ini memberitahu Belanda di mana keberadaan Cut Nyadin, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ya, Belanda harus merawat Cut Nyadin. Nah, pada akhirnya Belanda mengasingkan Cut Nyadin di daerah Sumedang hingga beliau meninggal dunia di Sumedang pada tahun 1906 ya. Selanjutnya ada si Singa Mangaraja. Ini merupakan gambar pahlawan
16 Februari 1845. Merupakan seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Penobatan Sisingamangaraja ke-12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya politik pintu terbuka yang dilakukan oleh Belanda. Nah, situasi politik ini melahirkan perang Tapanuli ya, yang berlangsung hingga selama puluhan tahun. Sisingamangaraja 12 meninggal pada 17 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda. Selanjutnya, ada yang tahu ini siapa? Ya, Tuanku Imam Bonjol. Lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari 1772. Nah, beliau ini merupakan seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Kira-kira berapa tahun itu Perang Padrinya? Coba dihitung. 1803 sampai 1838. Berapa tahun? 35 tahun itu perang terus menerus. Ya, dah hentinya ya. Kemudian Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon, lalu ke Lota Minahasa. Nah, di Minahasa itulah beliau meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Selanjutnya ada Sultan Mahmud Badaruddin II. Ada yang tahu Sultan Mahmud Badaruddin II berasal dari mana? Ya, dari Palembang, Sumatera Selatan. Ini daerah kita ya, ini pahlawan kita. Pahlawan daerah kita. Ada yang ingat nggak wajahnya ada di mana? Di uang berapa? Uang 10? Iya. Pernah pegang uang 10.000 nggak? Pernah ya? Masa nggak pernah? Nah, Sultan Mahmud Badaruddin kedua lahir di Palembang pada tahun 1767. Merupakan pemimpin Kesultanan Palembang dan Salam selama 2 periode. Dalam masa pemerintahannya, ia memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda, di antaranya Perang Menteng. Pada tahun 1821, ketika Belanda berhasil menguasai Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Sultan Mahmud Badaruddin II meninggal dunia di Ternate pada 26 September 1852. Ini sepenggal kisah tentang pahlawan daerah kita ya. Jadi kalau pernah pegang uang 10.000, nah itulah wajah beliau yang ada di sana. Oke, lanjut. Nah, ini siapa? Raden Inten II. Raden Inten ini merupakan pahlawan yang meninggal pada usia yang sangat muda ya, yaitu 22 tahun. Raden Inten lahir di Kuripan, Lampung pada 1 Januari 1834. Merupakan cucu dari Raden Inten I. Raden Inten II membangun dan memperkuat benteng-benteng pertahanan. Berbagai pertempuran dilakukan Raden Inten II untuk melawan Belanda. Raden Inten wafat pada tanggal 5 Oktober 1856 dalam usia 22 tahun dikarenakan pengkhianatan oleh Raden Kerapat. Raden Kerapat ini merupakan orang sesama sebangsa ya, tetapi beliau berkhianat dan memberitahukan bersekongkol dengan Belanda. Ceritanya itu Raden Kerapat ini kalau bahasa sekarang ngajak ketemuan dengan Raden Inten II, tetapi di situ sudah ada tentara Belanda yang bersembunyi sehingga Raden Inten II ini dikeroyok oleh Belanda sehingga meninggal dunia ya. Selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631. Merupakan Sultan Banten yang ke-6. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode berapa tahun itu? Dari 16
1683? 34 ya. 34 tahun ya beliau memimpin sebagai sultan. Kemudian beliau memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Tirtayasa menolak perjanjian itu dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Nah, namun Belanda bersikeras pada saat itu sehingga terjadilah pertempuran. Nah, Sultan Agung Tirtayasa ini wafat pada tahun 1600 pada umur 60 tahun. Ya, itulah tadi ya. Beberapa, ini hanya beberapa ya yang Ibu jelaskan, beberapa tokoh-tokoh daerah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rata-rata berjuang itu di tahun 1800-an, 1700-an ya. Kita merdeka tahun berapa? 1945. Jadi berapa ratus tahun setelah mereka berjuang kita baru merdeka. Lebih dari 100 tahun ya. Nah, makanya kita yang sudah hidup di zaman kemerdekaan ini harus pandai-pandai menjaga kedaulatan negara Indonesia. Jangan sampai kita dijajah lagi seperti dahulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, benar. Kalau nggak ada, kita bentuk jadi 3 kelompok ya. Bentuk menjadi 3 kelompok, kita akan berdiskusi. Silakan ya, disusun bangunnya. Pokoknya satu-satu ya, pembagian satu-satu ya. Ayo, 1, 2, 3. Berarti ada yang sendirian kayaknya. Ya nggak usah rebutan. Ini ada 4. Ayo. Ayo, pasti lagi angkat. Ini lagi 1. Lulus ikut sini. Ayo, lulus ke situ. Baik, sudah dapat materi masing-masing ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Silahkan maju kelompok 1 ya. Ya, silahkan maju kelompok 1. Jangan lupa perkenalan diri dulu ya. Jangan terlalu belakang, maju sini ya. Sini. Sini maju. Di sini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Okta Ramadhani Saputra. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. 1. Fitnyadin adalah pahlawan wanita Indonesia inspiratif dari Aceh. Yang lahir pada tahun 1848. Dia adalah anak dari keluarga bangsawan agamis. Pada tahun 1080, Fitnyadin Pelan aja bacanya. Pada tahun 1880, Fitnyadin menikah dengan
Tengku Umar, dan dikaruniai seorang anak bernama Cut Gambang. Cut Nyadin dan Tengku Umar berjuang bersama melawan penjajah Belanda. Namun pada tahun 1899, Tengku Umar gugur ditembak oleh pasukan Belanda. Karena Belanda merasa dikhianati oleh Tengku Umar dengan berpura-pura memihak Belanda. Tengku Umar pada awalnya 087 TK tahun 1973 tanggal 6 September 1973. Ada yang mau bertanya kelompok 2 dan kelompok 3? Silakan berikan pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Boleh kelompok 2 dulu? Ya, berdiri ya. Siapa nama kapten yang menembak sing? Perkenalkan dulu saya. Nama saya siapa dari kelompok 2. Ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sri Aprilia. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Siapa nama kapten yang menembak Singa Raja? Nah, siapa nama kapten yang menembak si Singa Raja? Kelompok 3 pertanyaannya. Berdiri. Ya, nanti ya simak dulu pertanyaan dari kelompok 3. Bapak Naga. Nama saya Setiawasini, ingin mengajukan pertanyaan. Siapa nama anak buah yang memberitahu Belanda lokasi Cut Nyadin? Siapa ya anak buah Cut Nyadin yang memberitahukan di mana lokasi Cut Nyadin berada? Silakan langsung dijawab. Kelompok 2. dipimpin Kapten Hans Christoffel. Kapten Hans Christoffel. Sudah jelas kelompok 2? Sudah jelas. Selanjutnya kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3 boleh dijawab. Siapa nama anak buahnya yang memberi tahu Belanda lokasi Cut Nyadin? Siapa jawabannya? Anak buah Cut Nyadin yang memberitahu keberadaan Cut Nyadin. Panglaut, betul sekali. Sudah cukup, silakan ditutup diskusinya untuk yang kelompok 1. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya. Bagus diskusinya ya kelompok 1. Silakan sekarang kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, siapkan pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Diri Satria. Perkenalkan, nama saya Sabar Arifin. Selanjutnya Trijayasa, Banten. Sultan Agung Trijayasa atau Pangeran Surya lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631, meninggal di Batavia, Hindia Belanda tahun 1692 pada umur 60 tahun. Adalah Sultan Banten ke-6. Ia naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya, Sultan Abdul Mufakir, yang wafat pada tanggal 10 Maret 1651. Setelah sebelumnya ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati, menggantikan ayahnya yang wafat lebih dulu pada tahun 1650. Sultan Ageng Trijayasa adalah putra dari Sultan Abu al-Ma'arif. Ada pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan ajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Oksara Madani Saputra. Saya dari kelompok 1 ingin
Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Pertanyaannya. Boleh ini belajar. Tidak mau. Perkenalkan, nama saya Sofia Marsudi. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Siapakah Sisingamangaraja? Siapa? Nomor 1. Siapa nomor 1? Oh ya, ini Raden Intan ya. Raden Intan. Sisingamangaraja ini kan tadi materi kalian. Oh ini Raden Intan bukan Sisingamangaraja. Ini benar ya? Oh ya, ini yang salah. Raden Intan, terus siapa lagi? Sultan Agung ya. Sultan Agung sama Sultan Agung Tirtayasa. Dirawat saja ya, dirawat saja soalnya. Jadi soalnya tadi bukan Sisingamangaraja, tapi Raden Intan. Siapakah Raden Intan 2? Pertanyaannya boleh diulang kan? Oh, diulang aja. Siapakah Raden Inten 2? Apakah Raden Intan 2? Sudah, boleh dijawab. Baik, saya menjawab dari pertanyaan nomor 1. Raden Inten II lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1834. Ya, jelas. Lanjut. Pertanyaan kelompok 3. Siapakah Raden Intan 2? Raden Inten II adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai sebuah bandara Raden Inten II dan perguruan tinggi IAIN Raden Intan di Lampung. Raden Inten II adalah putra tunggal Raden Imba II pada tahun 1834 sampai 1834. Raden Imba II sendiri putra sulung Raden Inten I, gelar adalah Kusuma Ratu 4 tahun 1951 sampai 1828. Jelas? Kalau sudah jelas, boleh ditutup. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang berikan. Bagus sekali diskusinya. Sekarang silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Sebelum itu akan memperkenalkan saya Sofia Marsudi. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Peran Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Peran Jawa, The Java War, Belanda, The Java Belanda adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun. 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pemimpinan Jenderal Hendrik Marcus dan de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atau Pulau Jawa berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Rogo sekitar 15 tahun sebelumnya. Pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa sebagai pasukan Jawa yang berada di pesisir utara,
atau sekitar Rembang dan Lasem, menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. 2. Igusti Tutup Jelantik. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan tahun pertama Belanda. Pada tahun 1849, kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglura Panji Sakti dari Wangsa Kepapisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah Bali yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kerajaan Buleleng berstatus sebagai daerah tingkat 2 Buleleng. I Gusti Anglura Panji Sakti yang sewaktu kecil bernama I Gusti Gede Pasekan adalah putra I Gusti Ngurah Jelantik dari seorang kurir bernama Silu Pasek Goblek, berasal dari desa Panji wilayah Den Bukit. I Gusti Panji memiliki kekuatan supranatural dan dari lahir. I Gusti Ngurah Jelantik merasa khawatir kalau I Gusti Ngurah Panji kelak akan menyisihkan putra mahkota. Dengan cara halus, I Gusti Ngurah Panji yang masih berusia 12 tahun disingkirkan ke Den Bukit, ke desa asal ibunya, desa Panji. 3. Pangeran Antasari dari Kalimantan. Pangeran Antasari lahir di Kalitangi, Kesultanan Banjar, 1797 atau 1809. Meninggal di Bayan Bergok, Hindia Belanda, 11 Oktober 1862 pada umur 53 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar atau Sultan Banjar dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku, Dayak dan Adipati Gubernur, penguasa wilayah Bisun Atas, Kapuas dan Kahayan, yaitu Tumenggung, Surapati, Tumenggung yang Pati Jaya Raja. Selanjutnya Patimura, Maluku Ambon. Kuat-kuat Bobby. Yang semangat ya bahasanya ya. Thomas Matulesi lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku 8 Juni 1783. Meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura atau Patimura, adalah pahlawan nasional Indonesia
berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. 200.000 yang penduduk Jawa, 8.000 yang serdadu Belanda. Sudah jelas nomor 1? Jelas. Nah, sekarang untuk yang kelompok 2. Jawabannya adalah penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Sudah selesai? Kalau sudah boleh ditutup kelompok 3. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Baik anak-anak, diskusi kita sudah selesai. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Sudah jelas materinya? Baik, kalau sudah, jadi untuk tokoh pahlawan daerah yang kita pelajari hari ini ada berapa? Ini tadi 3 ya. Itu 3 itu 4. Jadi berapa? 12 ya. Ada siapa aja tadi? Dari kelompok 1 yang pertama ada siapa? Jadi terus Sisi Ngamaraja. Raja, terus Tuanku Mamonjol. Tuanku Imam Bonjol. Kelompok 2 Sultan Ahmad Badarudin, Sultan Agung Tirtayasa, dan Sultan Agung. ya. Kelompok 3 Pangeran Diponegoro, Gusti Putut Jelantik. ini bukan I. I don't know. I. Pangeran Antasari. Coba ulang dulu yang I. Aki Gusti Putut Jelantik. Nah. Pangeran Antasari, Tapura. Ya, bagus. Sudah pintar semua ya. Sudah bagus semua kalian diskusinya hari ini. Jadi diskusi sudah selesai. Porsinya dikembalikan seperti semula. Baik, itulah tadi ya hasil diskusi kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 12 tokoh pahlawan daerah yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita, ada yang ingin menyampaikan pendapat kesimpulannya? Ya, silakan Fitri. Boleh berdiri, Fitri. Dari hasil pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa peringatan proklamasi kemerdekaan RI dan peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum yang baik untuk meneladani pahlawan kita dan mengaplikasikannya ke dalam sikap dan perilaku kita. Di dalam mengisi kemerdekaan ini antara lain: 1. Semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. 2. Persatuan dan kesatuan. 3. Kebersamaan dan tanggung jawab. 4. Cinta tanah air. 5. Rela berkorban tanpa pamrih. Ya, itu tadi kesimpulannya ya. Jadi, kita hidup di zaman yang sudah serba modern dan serba merdeka. Kita harus berterima kasih kepada para pejuang-pejuang tadi, para tokoh-tokoh pahlawan daerah yang mereka mempertaruhkan nyawa untuk memerdekakan Indonesia. Jadi kita sebagai generasi penerus harus semangat untuk tetap cinta kepada tanah air kita Indonesia ya. Jadi belajar yang giat ya, jangan malas. Kita teladani para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita Indonesia. Nah baik, dari setelah pembelajaran ini mungkin ada yang ingin kalian sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran kita. Kelebihannya apa kegiatan pembelajaran kita? Sudah bagus belajarnya? Sudah. Ya, terima kasih ya, karena seperti itu.